Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Syachiko Rafajuan from CX Management class with NPM 254111066. I will explain about fondasi ilmu mikroekonomi. Teori biaya produksi adalah salah satu pilar utama dalam ilmu ekonomi mikro. Menjelaskan bagaimana perusahaan mengambil keputusan terkait produksi berdasarkan biaya-biaya mereka yang hadapi. Pemahaman mendalam tentang konsep ini krusial untuk menganalisis perilaku perusahaan dan dinamika pasar. Konsep biaya implis, explicit, tetap, dan variabel. Biaya explicit, pengeluaran real dan terukur yang dikeluarkan dari perusahaan untuk membeli input produksi seperti gaji karyawan, bahan baku, dan sewa gedung. Biaya implis, biaya kesempatan atas sumber daya alam yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan sendiri, seperti gaji pemilik yang tidak dibayarkan secara eksplisit. Biaya tetap, biaya yang berubah seiring dengan perubahan tingkat output produksi dalam jangka pendek. Contohnya sewa pabrik dan depresiasi mesin. Biaya variabel, biaya yang berfluktuasi dengan volume produksi, seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan energi. Analisis biaya jangka pendek, kurva biaya rata-rata dan margin. Dalam analisis jangka pendek, setidaknya ada satu faktor produksi yang tetap. Perusahaan menganalisis biaya rata-rata average cost AC dan biaya marginal cost MC untuk menentukan tingkat produksi yang paling efisien. Yang pertama itu ada biaya total rata-rata atau ATC, biaya per unit produksi dihitung dari total biaya dibagi jumlah output. Yang kedua yaitu ada biaya variabel rata-rata atau AVC, biaya variabel per unit output. Yang terakhir yaitu ada biaya marginal atau MC, perubahan total biaya akibat penambahan satu unit output. Kurva MC akan memotong kurva ATC dan AVC pada titik minimumnya. Kurva ini menunjukkan hubungan antara biaya dan volume produksi, membantu perusahaan mengidentifikasi skala operasi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan harga kerugian. Terus ada analisis biaya jangka panjang, skala ekonomis dan disekonomis. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Perusahaan dapat menyesuaikan ukuran pabrik, teknologi, kapasitas produksi lainnya. Konsep penting dalam jangka panjang adalah skala ekonomis dan disekonomis. Skala ekonomis terjadi ketika biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC menurun seiring dengan peningkatan skala produksi. Ini sering disebabkan oleh spesialisasi, pemilihan massal, atau penggunaan teknologi yang lebih efisien. Terus ada skala disekonomis. Terjadi ketika biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC meningkat seiring dengan peningkatan skala produksi. Ini bisa disebabkan oleh masalah koordinasi, birokrasi, atau kesulitan mengelola organisasi yang terlalu besar. Implikasi biaya dalam mengambil keputusan perusahaan. Teori biaya produksi tidak hanya menjelaskan struktur biaya, tetapi juga menjadi dasar bagi berbagai keputusan strategis perusahaan. Yang pertama yaitu ada penentuan harga. Biaya produksi menjadi acuan penting dalam menetapkan harga jual produk agar perusahaan dapat menutupi biaya dan memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu ada volume produksi optimal. Analisis biaya membantu perusahaan mengidentifikasi tingkat produksi di mana keuntungan maksimal dapat dicapai atau kerugian minimal dapat dihindari. Yang keempat yaitu ada investasi dan ekspansi. Keputusan untuk berinvestasi pada kepastian baru atau memperluas operasi sangat bergantung pada proyeksi biaya dan potensi skala ekonomis. Yang kelima itu ada efisiensi dan inovasi. Perusahaan terus berupaya mengurangi biaya melalui peningkatan efisiensi, adopsi teknologi baru, dan inovasi dalam proses produksi.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.